Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Apakah kalian pernah mendengar kalimat Indonesia dijajah selama 350 tahun? Jawabannya tidak sepenuhnya benar. Kedatangan Belanda pada awalnya tidak dilandasi oleh keinginan untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Ketika ambisinya berubah untuk menegakkan sebuah negara kolonial, muncul gelombang perlawanan dari penduduk lokal. Perjuangan melawan dominasi kekuasaan Belanda di Indonesia melalui masa yang sangat panjang. Perjuangan rakyat Indonesia yang dipimpin oleh penguasa-penguasa lokal dalam melawan kolonialisme dapat digolongkan menjadi dua periode, yakni periode sebelum abad ke-19 di mana rakyat menghadapi VOC dan periode setelah abad ke-19 menghadapi pemerintah Hindia Belanda. Periode sebelum abad ke-19, perlawanan terorganisir di Pulau Jawa dimulai sejak tahun-tahun awal kepindahan pusat pemerintahan VOC dari Ambon ke Batavia. Kesultanan Mataram dan VOC sempat mengirimkan utusan untuk berdiplomasi. Hubungan yang awalnya baik itu dalam perkembangan berjalan tidak harmonis. Sultan Agung yang mengharapkan bantuan dalam penyerangannya ke Surabaya ternyata tidak mendapat dukungan dari VOC. Serupa dengan Kesultanan Mataram, perjuangan rakyat Banten terhadap VOC bermula sejak kongsi dagang ini menguasai Batavia. Kesultanan Banten dan VOC saling bersaing untuk menjadi bandar dagang internasional di wilayah Selat Sunda. Perjuangan dari wilayah Indonesia Timur untuk melawan penjajah dilakukan oleh Kesultanan Goa Talo yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Konflik diawali dengan pelucutan dan perampasan armada VOC di Maluku, diawali dengan pelucutan dan perampasan hingga pecahnya Perang Makassar pada tahun 1969. Sejak 1960, VOC memang berambisi untuk menguasai wilayah pelabuhan Sambo Opu. Dalam perlawanan ini, Kesultanan Goa Talo bersekutu dengan Wajo, sedangkan VOC bersekutu dengan Raja Bone Arung Palaka yang pada saat itu sedang berseteru dengan Kesultanan Goa. Periode setelah abad ke-19. Pada penghujung abad ke-19, VOC dibubarkan dan penguasaan negara-negara koloni berada di bawah langsung pemerintah Belanda. Namun perubahan tersebut tidak kemudian mengubah praktek kolonialisme di Indonesia, bahkan lebih eksploitatif. Maluku adalah wilayah perdagangan rempah-rempah yang sudah diperebutkan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-19. Memasuki abad ke-19, rakyat Maluku berjuang untuk melawan penjajah karena tidak ingin orang Belanda kembali menguasai wilayah ini. Ketika Inggris di bawah Raffles berkuasa di Hindia Belanda, praktek monopoli dagang dan kerja rodi tidak pernah diterapkan. Namun, setelah penandatanganan Traktat London pada tahun 1817, Belanda kembali memberlakukan praktek monopoli perdagangan cengkeh dan kerja rodi. Perlawanan rakyat Jawa di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1925 sampai 1930. Perlawanan ini merupakan perlawanan paling sulit yang pernah dihadapi Belanda di tanah Hindia. Alasannya, karena perlawanan Pangeran Diponegoro mendapat banyak dukungan seperti kaum ulama, pihak istana, bahkan rakyat Yogyakarta. Dilatar belakangi oleh
tindakan Belanda memasang patok-patok jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro ditambah dengan tindakan-tindakan sewenang-wenang Belanda kepada penduduk pribumi. Untuk dapat melawan Pangeran Diponegoro, Belanda menggunakan siasat Perang Banten Stelsel pada tahun 1927. Caranya adalah mendirikan benteng di setiap daerah yang dapat dikuasai untuk kemudian mengawasi daerah sekitarnya. Pasukan gerak cepat menjadi andalan Belanda untuk menghubungkan satu benteng dengan benteng lainnya. Akan tetapi, benteng Stelsel tidak mampu menahan perlawanan dari pasukan Diponegoro. Akibatnya, Belanda menggunakan tipu muslihat untuk dapat menghadapi Pangeran Diponegoro dengan iming-iming untuk mengadakan perundingan damai. Perlawanan rakyat terhadap Belanda di Pulau Sumatera diantaranya terjadi di Palembang, dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin. Perlawanan terjadi karena ambisi Belanda yang ingin menguasai Palembang, khususnya Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya adalah perlawanan rakyat Sumatera Barat atau dikenal dengan Perang Katri, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung. Perang ini berawal dari konflik internal masyarakat Minangkabau, yakni golongan adat dan kaum Patri. Kaum Patri ingin menghentikan kebiasaan kaum adat yang sering melakukan judi. Selanjutnya, perjuangan rakyat Tapanuli, Sumatera Utara melawan penjajah dilancarkan di bawah pimpinan Raja Sisinga Mangaraja ke-12 pada tahun 1870 sampai 1907. Perlawanan ini didasari karena pemerintah kolonial Belanda membentuk Rijksnederlands atau ambisi Belanda untuk menguasai Nusantara dengan menjajah wilayah Tapanuli. Kemudian, perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Bali bermula karena tindakan protes Belanda terhadap kebijakan Kerajaan Bali yang disebut hak tawan karang. Aturan tersebut memberikan hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk mengambil dan merampas muatan kapal asing yang terdampar di perairan Bali. Namun, protes Belanda terhadap penguasa lokal di Bali tidak membuat hasil. Hak tawan karang tetap berlaku hingga memicu terjadinya Perang Puputan Margarana atau perang habis-habisan antara kerajaan-kerajaan Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelentik melawan bangsa kolonial Belanda. Yang terakhir adalah perlawanan rakyat di Kalimantan dikenal dengan Perang Banjar pada tahun 1859 sampai 1905. Hal ini terjadi karena monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan sangat merugikan perdagangan. Beban pajak dan kewajiban Rodi terhadap rakyat yang memberatkan dan intervensi Belanda terhadap urusan internal Kerajaan Banjar membuat rakyat ingin melakukan perlawanan. Pemimpin perlawanan ini yakni Pangeran Antasari yang merupakan sepupu Pangeran Hidayatullah. Ia berkali-kali memimpin serangan terhadap Belanda. Pasukannya berhasil menyerang pos-pos pertahanan Belanda dan benteng Belanda di Tabonio hingga menenggelamkan kapal-kapal Belanda. Ia mendapatkan julukan Penembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin yang diberikan oleh para pengikutnya. Terima kasih telah menonton video hari ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.